Pokoknya ada hal yang nggak enak di fisik kamu, di pandangan kamu, di ini. Kalau kamu dibully, kamu harus cerita. Tapi kalau kamu ngelihat ada anak yang diperlakukan kayak gitu pun, kamu juga harus ngomong, gue bilang. Betul. Ketiga, gue bilang, tonjok. Ya Allah. Tendi! At least ajak ngobrol, ajak... Terus ngobrol apa sama anak? Iya, itu maksudnya di sekolah kayak gimana tadi hari ini Mereka gitu. bawa muka nggak kalau ajak ngomong? Enggak sih, cuman tidur. Dan mungkin kita juga udah mesti belajar kalau sampai di rumah kita pengen ngobrol sama anak, lo ganti pertanyaannya ya, jangan itu tuh mulu. Hari ini, mana gimana di sekolah? Besoknya gue nanya lagi, mana gimana sekolah? Anak lo bilang gini, Ma, ada pertanyaan lain nggak? Itu rasanya. Sama Bu, aku gitu. Ayah, ada pertanyaan lain. Makan apa Bukti? Opportunity. Ya Allah, opportunity enak banget nih Tendi. Nuh. Aduh, coba ada perkedelnya ya? Aku ada tahunya nih. Iya, cuman usul. Jadi ini opor yang simple. Kenapa sih? Kalau kesel, batu kan. Oh, iya. Openingnya mama begitu, Isna. Minum dong. Bego bang. Nah, kata suruh minum. Udah deh Isna, jangan ngatur-ngatur. Adalah, baca dong. Opportunity, yeay. Minggu Ini depan enak banget nih opportunity ini ya. Opornya bener-bener asli opor ya. opornya bener-bener tuniti. Jadi, udah sekalian nih. Nasi di rice bowl gitu. Nasi, ayam, telur, tahu, sambal. Dan ada kuah opornya itu loh. Enak banget. Oke. Kita hari ini ngapain? Katanya mau review. Baca komen. Komen. Gitu-gitu mulu paling. Ada komen yang berbeda. Oh ya? Iya. Emang ada? Ada berbeda. Yuk, terus. Tuh tadi panjang tuh dari Endra Febrian 5848. Karena aku care ya sama channel ini, mungkin saran aku bisa sedikit membantu. Pertama, tadi Menurutku baca dong. konten jalan-jalan kayak gini lebih cepat dapat views-nya daripada talk show dengan bintang tamu yang kurang menarik atau kurang hits. Emang itu yang kita cari. Kita cari bintang tamu yang gak hits. Terbukti sehari bisa sampai 2K views kan? Meskipun jauh kalau dibanding channel artis lainnya. But still okay, you can do it someday. No. Endra, lu tuh manas-manasin kita, ngompor-ngomporin itu apa sih? Kalau kita mah jalannya santai-santai aja, kita nggak pernah berniat untuk pengen melejit meskipun untuk cita-cita. Nah, dua. Kan kita udah melejit dulu, jadi kita sekarang santai-santai aja. Ya. Mungkin next bisa bikin konten jalan-jalan kayak gini sambil collab sama bintang tamu yang lagi hit saat ini. Gitu Orang tadi. kita nyarinya bintang tamu yang gak hits. Podcast tetap jalan, tapi khusus bintang tamu yang lagi hits banget saat ini atau bintang tamu yang kira-kira bisa nge-get views banyak. Ini dia ngajarin ya. Bikin konten. Udah keselak lu ngomong. Nomor 5 ya. Nomor 4. Bikin konten bandingin makanan yang sejenis tapi brand yang jangan dikasih tahu dulu pas Duo IB review, baru pas mereka ngurutin fave mereka barulah di-reveal brandnya apa. Nggak apa-apa dibilang nyolong konten orang, tapi aku yakin kalian bisa bikin beda. Enggak usah. Nomor 5 aku yang baca deh. Ya. Bisa yuk uploadnya di jadwal. Jangan ngawur. Seberesnya diedit baru upload biar pemirsa bisa nunggu dengan pasti. Bisa yuk uploadnya di jadwal. Endra, udah gini aja deh, lu mau nonton. Enggak, udah biarin. Kita punya gaya kayak begini. Udah lu nikmatin aja. Tendi nggak pak nomor 6. Tendi nggak apa-apa ngomong kasar, since orang lain di konten mereka juga banyak kok yang ngomong kasar. But editornya bisa kali disensor. Kenapa? Supaya range yang nonton bisa dari banyak Umur. kalangan juga. Yuk mulai dengerin request pemirsa demi kebaikan channel ini. Lu banyak banget requestnya, Bo. 7. Las, kayaknya bakal seru kalau ada segmen di dalam berita. Udah pernah dulu
kalau pas segmen podcast, hopefully someday biar merasa nostalgianya. Oke. Endra, ini kan podcast, jadi kita bedain sama program TV. Ini kalau kita adain lagi di Anda Dalam Berita, Olga nggak mungkin kita undang kan? Ya, jadi udah gitu aja. Jadi terima kasih untuk inputannya, masukannya. Menurut gue kayaknya lo nikmatin aja yang ada dari kita. Makasih Andra. Nah gitu dong. Ya, berikutnya. Nyungalah makan pun berantem. Nyungalah apa sih? Nyungalah makan pun berantem. Yang mana sih, Bo? Emang, oh iya. Oh yang dia bungkus banyak banget ya? Yang malu-maluin satu Jakarta kan? Iya. Terus first dari Tegal Jateng. Urusan banget katanya. Ih. Ya dari Tegal itu dia. Hah? Lihatnya dari Tegal. Kok tahu? Ya kan namanya Tegal apa itu? Tegal Jateng. Hai soulmate bro. Jojo Pura. Bedanya di YouTube sama di TV gitu, yaitu di YouTube bebas ngomong kasar. Gue gak pernah ngomong kasar ya. Jadi tolong dong kurangin ngomong kasar dan jangan menyebut nama-nama hewan lainnya. Coba deh, lo di sini pasti lo kepancing. Enggak kan gitu karena sayang. Iya benar. Kadang kasihan sama Bekti berasa kayak terpidana. Betul. Gue yang bikin kesel. Itu gue akuin, emang gue. Aduh, mampus. Ini contoh komen yang menunjukkan orang bebal. Ngapa sih pada Dan berantem? nggak bisa dikasih tahu. Gue nggak peduli kalau lo terbiasa dengan bahasa kayak gitu di keseharian lo. Makanya lo nyaman dengan hal itu di konten ini dan di denial ada orang ngasih tahu. Gue bilang gini karena gue suka konten mereka seru, edukatif. Tapi sayang agak terganggu dengan bahasa indie di beberapa. Tapi lucu ya, jadi ketawa ya. Di beberapa episode. Kenapa tuh Bu? Episode sering begitu, gue nggak menghina dan menghujat dia, tapi biar konten ini lebih baik. Gue bahkan tonton semua episode, baca selengkapnya. Makasih adek, aku akan lebih kasar lagi ngomongnya. Tapi itu hari-hari kita sebetulnya dek. Cuma Bekti tuh suka pengen sosok bawang putih gitu. Padahal dia juga suka ngomong anjing kan. Pernah kan lo sering. Cuman dikat sama Eca, lu dilindungi sama Eca. Makasih Eca. Dulu berantem deh lu pada pokoknya gini, terima kasih untuk semua komen yang masuk. Tapi sebetulnya keberadaan kita berdua tuh emang kayak begitu gitu loh. Dan gak ada yang tersakiti, gak ada yang terpidana. Malah sebetulnya kalau misalnya Bekti pas lagi ngomong kasar tuh pas lagi gak ke-shoot. Lo gak denger aja, iya kan pernah. Lo setiap lagi gak ke-shoot tuh, anjingnya lo Tendi Bekti gitu. Ada yang bilang gini, Bekti, you bisa konsisten. Kalau sampai channel ini dibungkus lagi, gue samperin lo ya, gue gampar. Yes! Mana yang bilang gitu? Tuh, akhirnya Endra, I love you Endra, kamu mengerti aku. Musuhan sama Endra. Kata Bangkit, Dear Cherry Wish Team, setnya disimpelin lagi dong, set syutingnya rame banget jadi kelihatan sempit. Hiasan yang nggak penting disingkirin aja biar nggak sumuletnya. Bangkit, terima kasih sekali untuk inputannya, tapi memang style kita kayak gini. Settingan kita kayak gini, jadi kalau memang YouTube yang lain atau podcast yang lain mungkin lebih simpel, kita enggak. Kita emang senang yang rumit. Ngomong lah, Gua setuju. Udah bagus jadi kita dapat gratis, Jo. Udah deh, Jo. Udah deh ah. Mana? Iya. Jadi ternyata selama ini rebranding cewek selalu bungkus kayaknya gara-gara Bekti deh. Canda ya Bekti. Bantuin adiknya. Nggak bisa, emang bener. Emang bener. Kenapa syutingnya ada nggak ada sih? Mampus. Ada kok. Ada nggak ada. Kita selalu bersama. Jawab Cak, ini produsernya. Ini Cak. Kenapa kadang tuh lihat tuh. Orang Gimana tadi baca coba tadi gimana? yang sebelumnya nak. Kenapa dari oranye. Kenapa syutingnya ada nggak ada sih? Kalian kan bagus banget. Ceritain lu punya grup, isinya apa? Manajer dengan manajer? Schedule. Ya. Kalau manajer yang satu sudah memberikan jadwal, manajer yang satu, misalkan manajer yang satu kasih jadwal 4. Manajernya siapa? Manajernya Sandy memberikan jadwal 4. Ternyata manajernya Bekti cuma bisa memberikan jadwal 1. Padahal kayaknya dia nggak sibuk-sibuk banget sih. Jadi Enak aja. kayak gitu aja udah ketahuan bahwa nggak bisa, nggak sinkron.
Jadi gitu ya, Ya, lo- jawab ya untuk orangnya kenapa syutingnya ada nggak ada sih, bukannya nggak ada, bukan ada nggak ada, tapi memang jadwalnya bentrok karena duo IB ini Sok sibuk gitu ya. maha dahsyat sibuknya, jadi Gua mah emang sibuk bener, kerjaan gua berkelas. Tuh. jadi Sama kadang sama tadi. dari 4 jadwal cuma 1 jadwal yang flop, jadi ya gitu deh. Hebat gak tuh? Oh, rokok. Semoga pada mudeng di Zoom gitu ya, jangan dari Jawa. Orang sangkain apa ya? Iya bener. Udah ya. Rokok tulang ayam. Tapi aku tetap sayang kok. Dah, terus apa lagi? Ada lagi? Ayo baca lagi. Endra. Endra. Yuk, di maintain channelnya. Saya selamat- kalau sampai gagal lagi kayak channel sebelumnya. Channel sebelumnya apa sih, Bu? Ini ada yang gagal kita. Nih ya, Nggak pernah gagal. gue tuh sebelum sama Bekti ya, kan dia pernah sakit kan tahun 2023. Kayak dimanfaatin gitu kelemahan otaknya. Pura-pura lupa. Bu, saya beneran Bekti, lagi sakit. gue di jam begitu kayak mau Bo. Yuk, bisa komit buat at least upload video seminggu sekali di hari dan jam yang sama udah tiap gue bacain minggu. tadi ya. Syukur-syukur bisa 2 kali seminggu. Aduh Indra, lo tau kan nyusun schedule sebelah gue. Hey, hello, talk to my hand. Cek kru. Ih, raba-raba Lu gue cari mulu list. dari tadi najis. Yuk bisa lebih dengar penontonnya. Mereka, Bu, saya nggak bisa kelihatan. Mereka katanya pengen dihadirkan bintang-bintang tamu yang lagi hits zaman sekarang. Terus satu lagi, usulku, adain segmen Udah Dian dibacain dalam kan berita. tadi ini? Dikirim lagi, Bu. 4 minggu yang lalu. Endra. Semoga channel ini hits 100.000 subscribers dalam waktu dekat. Amin. Oh, pengen Siti Stereo jadi bintang tamunya yuk. Yeay. Oke, Mbak Jangan ada Siti. kerjaan rumah. Biar kerjaan rumah di sini, Bu. Jangan, ada lagi yang lain. Kenapa sih nggak mau Mbak Siti, kasihan loh. Dia pengen Nggak, dikenal. dia ada juga. kerjaan sendiri, Bekti. Sabar. Ya ampun, akhirnya ada video baru. Endra lagi. Kita Kirain undang kalian si berhenti Endra ini. nge-YouTube karena akhir-akhir ini yang nonton sedikit. Emang. Memang kita memang soalnya pengen yang sedikit. Emang kita kalau syuting ya kalau lagi bisa aja, Endra. Jadi kita nggak ngotot kayak lu. Nah, Please Tandi dan Bekti harus lanjutin YouTube kali ini. Lu kayak bapak kita ya. Kalian mood booster aku. Aku perlu kalian tuh nemenin hari-hariku yang kelam. Ya ampun. Enjoy. Jangan patah semangat. Channel ini pasti jadi besar suatu saat nanti. I love you kalian. Happy birthday buat Tandiku cintaku tuh. Dia abis dibanting diangkat lagi. Idolaku, saya selalu ya kalian. Aku doain rezeki kalian melimpah ruah juga. Amin. Happy birthday Tandy semua makin kaya, amin. Semoga bisa mempermudah wajah bersama Dr. Tompi, amin, amin. Happy birthday Tandy, ini jangan gue ulang tahun. Semoga fosil tercinta dan terkece ini, sialan lu bilang gue fosil. Menjadi triliuner, amin. Ini ucapan happy birthday untukku, makasih ya buat teman-teman. Happy birthday, udah selamat ulang tahun, ular kasur katanya. Ini kesukaan aku, Erwin. Udah ini semuanya nih. Happy birthday you. Oke deh. Tapi terima kasih loh ini buat semua teman-teman yang memberikan komen. Nanti kita akan lebih banyakin lagi waktu. Pokoknya setiap kita syuting kita baca komen ya. Ya. Ya, itu maksudnya kita nanti bacain komen yang masing-masing. Jadi jangan malu-malu untuk komen, subscribe, like, itu jangan malu-malu ya. Ya wes kalau gitu Apa kita tuh lihat yang reaction berikutnya. video? Reaction video. Apa sih ini bukti? video reaction deh ya, kok kebalik. Video reaction. Video reaction. Rela dibully karena takut diancam. Ini beneran dibully dia? Kayak video Apa eksperimen gitu ya? Oh, Tapi ini beneran gak sih? reaksi sih reaksi. Oh. Oh. Jadi ini kayak gimmick ya? Apa Ya, setting? kayak settingan gitu untuk Oh. yang korbanin setting, kalau yang beneran.
Iya ya, ini ngomongin bully ya, ini kan memang lagi common banget ya, lagi happening banget nih akhir-akhir ini cerita tentang bullying. Tapi menurut gue kalau masalah bullying itu memang nggak cuma baru case yang muncul sekarang ini sih, tapi dari dulu kasus bullying juga ada, terutama pada saat kalau kita sekolah ya, kayak mapras atau pelonco deh untuk senior ke junior, untuk junior ke senior. Tapi kan yang sekarang lagi happening lagi karena ada beberapa nama dalam istilah anak artis gitu yang ternyata terlibat dalam kasus bully dan membuli ini. Apa yang lo lakukan sama anak lo? Kalau apa? Kalau dibully gitu? Ya pokoknya lo aku lakukan dalam pada saat ini terjadi. Ya kalau aku sih ngelihat anak-anakku dua perempuan itu kalau misalnya intinya mereka nggak boleh ngebully, nggak boleh ngata-ngatain orang, teman-teman harus tetap dihargain. Dan kalau misalnya ada kakak kelas yang kayak gitu, itu pokoknya kamu diam aja, nggak usah langsung ngadu sama gurunya, gitu ya. Jadi ke anak-anakku sih bilang kayak gitu dan alhamdulillahnya nggak pernah anak-anakku dapat bulian, nggak pernah dapat laporan-laporan seperti itu gitu, Tendi. Alhamdulillah. Tendi sendiri gimana? Kalau gue pas ada kejadian itu, gue langsung cepet-cepet pulang, terus gue kumpulin Rafa sama Manuel di meja. Gue bilang, mau ngomong ya, gue bilang. Tapi itu pun gue nggak sempet janjian sama Benny untuk bentar kita ngomong gini sama anak. Tapi pas gue bilang, gue yakin bahwa di rumah juga udah tahu cerita kayak gitu, karena kan di sosial media ini banget kan di mana-mana muncul gitu. Terus gue sampai rumah, gue udah nggak banyak melakukan sesuatu. Gue panggil Benny, Rafa dan Manuel, gue bilang gini. Kalian kan udah cukup besar, apalagi Manuel kan mau SMA ya, kelas 3 SMP, mau SMA. Kalau Rafa kan dunianya perkuliahan, tapi kan namanya bully itu kan nggak melulu hanya di wilayah lingkungan sekolah, dimanapun juga bisa ada. Jadi gue bilang mungkin kalian udah pernah denger ya cerita atau kejadian yang lagi happening nih sekarang. Gue tanya sama Manuel, yang Manuel denger apa? Gue bilang gitu, karena kalau tahu-tahu gue langsung nasihatin kan mereka apa nih? Tahu-tahu mereka mungkin belum tahu barangkali. Tapi mungkin ini kan setiap keluarga beda-beda ya treat ke anak-anaknya. Jadi kita nggak bilang bahwa apa yang dilakukan bukti atau ini pasti bener, enggak. Tapi itu yang kami lakukan. Sampai di rumah pokoknya gue tanya Manuel udah pernah dengar belum cerita tentang bully dan itu dibahas di sekolah. Oh iya tadi kita semua dipanggil guru di kelas. Ada satu guru, kalau kita dulu guru BP lah bukti. Ya. Dipanggil terus kita dikasih tahu kalau ada temen yang memang kan bully itu bisa macam-macam. Ada yang verbal, mengatain kata-kata, misalnya kayak lu kan suka ngatain gue cantik gitu kan. Ya, itu gue senang banget tuh kalau dibully gitu. Terus enak bulinya begitu. Terus ada verbal, ada fisik gue bilang. Jadi kan kita juga udah bisa ngerti misalnya ada orang lewat atau kita lewat terus ada kata-kata yang gak enak, kan kita tahu nih sasarannya ke siapa. Jadi apa yang disampaikan sama guru kamu, gue bilang gitu ke Manuel. Iya jadi Pak Yoko tadi menyampaikan, tadi bilang Mam kalau siapapun, apapun pokoknya membahas seputar bullying. Kalau misalnya kita yang ngalamin, we have to speak up. Dalam arti kata kita harus cerita. Cerita ke mama, ke orang tua atau ke guru. Terus kira-kira Manuel akan melakukan itu nggak? Lo tau nggak jawaban Manuel apa? Kadang aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Jadi sebenarnya anak-anak itu case-nya bukan karena mereka nggak mau ngomong, tapi mereka tuh nggak tahu gue ngomongnya dari mana ya gitu. Nah caranya supaya gimana biar mereka mau bercerita adalah emang kita mesti banyakin ngobrol sama mereka bukti. Karena kayak kemarin gitu ya, gue bilang ini emang yang bikin ribet di rumah itu adalah kalau kita semua pegang handphone. Kan masing-masing punya dunia sendiri ya. Akhirnya gue bilang kalau gue naruh handphone, terus gue ngajak ngobrol tanpa, ayo kita ngobrol, nggak usah gitu. Tapi dengan kita, Manuel tadi di sekolah apa yang seru? Itu kan dia mau nggak mau jadi lihat, oh ibunya nggak pegang handphone, mau nggak mau jadi cerita. Jadi buat Manuel bilang, ya kalau aku ada kejadian ya Mam, dia bilang mungkin yang aku, poinnya bukan aku nggak mau cerita, but I don't know how to tell. Dia bilangnya gitu. Jadi mungkin masalahnya Manuel dengan teman-temannya lain barangkali bisa jadi gitu. Gak mau cerita karena gak tahu ngomongnya mesti bagaimana. Tapi gue bilang ya Manuel simpel aja. Misalnya ada yang ngatain Manuel atau ada yang berkata verbal ya, menyampaikan secara verbal, Manuel harus ngomong, gue bilang gitu. Apalagi kalau sampai fisik ya, pura-pura dorong atau apa segala macem, ya itu harus ngomong. Terus gongnya Rafa ngomong gini, Mama bukan dulu Mama suka ngebully gitu. Aku bilang aku bukan bully nak, bantuin dong. Bukan ngebully, itu namanya Rafa ya dan teman-teman semuanya, itu membela diri. Itu canda, karena aku tuh punya prinsip chatting. Canda itu penting.
Enggak, tapi Rafa juga bercanda-bercanda. Bukannya dulu mama suka iniin adik kelas mama. Bukan, Rafa nggak bilang mama suka ngebully, enggak gitu. Bukannya waktu dulu mama suka begitu. Ya itu kan namanya Rafa juga. kok tahu ya? Ya kan lu sendiri yang pernah ngomong di program Ceriwis dulu. Nempel adik kepala anak gue. Ya jadi ya paling nggak pada saat itu terjadi, cerita itu tersebar di sosial media, di berita segala macem. Ya gue ngedudukin anak gue di meja terus gue bilang kalau ini sampai terjadi, kamu mesti ngomong ya, gue bilang. Gue nggak panjang lebar, tete toet segala macam. Pokoknya gue bilang, pokoknya ada hal yang nggak enak di fisik kamu, di pandangan kamu, di ini. Kalau kamu dibully, kamu harus cerita. Tapi kalau kamu ngelihat ada anak yang diperlakukan kayak gitu pun, kamu juga harus ngomong, gue bilang. Betul. Ketiga, gue bilang, tonjok. Ya Allah. Tendi! Ya kalau misalnya merasa dibully Ya udah, bener-bener iya, dan kamu balas bisa lah gitu. balas, ya kenapa tidak ya teman? Ini cara gue ya, gak Ya. tapi secara canda, tapi bukan berarti harus dilakukan. Cuman kan ada orang yang begitu tertekannya nggak bisa melakukan apapun juga ya. Tapi paling tidak sebelum lu juga melakukan sebuah tindakan, ya paling nggak langkah pertama ya lu mesti ngomong gitu. Karena kan kayak dulu deh Manuel waktu kelas 1 SD. Satu atau kelas 2. Jadi Manuel itu kan nggak suara yang keras gitu, yang mengagetkan, dia tuh nggak suka gitu. Temennya tuh ada yang iseng, jadi karena dia tahu nih saat Manuel waktu kelas 1 nggak bisa suara keras, seneng dikagetin mulu gitu. Misalnya Manuel lagi jalan tau gitu, sama si anak ini sering digituin. Dan itu tuh ngebekas di kepala dia sampai dia nggak mau ke sekolah. Gue nggak bilang bahwa ini anak ngebully Manuel, tapi mungkin dia memang seneng ngegangguin Manuel. Cuman kan indikasinya jadi sepertinya kayaknya nih anak ngebully Manuel gitu. Ya akhirnya saat itu ya memang yang gue inget adalah Manuel nggak mau ngomong bahwa ini anak melakukan hal itu. Tapi lama-lama kalau dia lagi nangis, kalau lagi apa dia cerita gitu. Jadi gue pikir untung nih anak ngomong sama gue. Jadi gue bisa melakukan tindakan gue ke sekolah gitu. Ya paling nggak membuat anak-anak bisa ngomong emang nggak gampang ya. Apalagi kan range usia SD, SMP kan pendekatannya beda-beda ya begitu ya gitu. Jadi ya paling nggak ya nggak bilang bahwa kita nih paling jagoan lah ke anak-anak teh, paling nggak memang deket sama anak, ngobrol sama anak itu yang paling bisa Ya sih. betul. At least ajak ngobrol, Terus lo ngobrol apa sama anak? Iya, itu maksudnya di sekolah kayak gimana tadi hari ini Mereka gitu. bawa muka nggak kalau ajak ngomong? Enggak sih, cuman tidur. Video kedua. Kita lihat video kedua. Lagi ngomong loh, Ca. Kalau gue nanya sama Manuel lah misalnya gini, Manuel ngapain di sekolah? Semana gini, ada pertanyaan lain nggak? Manuel cerdas. Yes. Lanjut. Maksud lo? Oh, cerdas itu kita harus nonton yang berikut ini supaya kita Bosan makin nggak nonton cerdas. ini? Dia lagi rame nih. Ini yang kemarin? Ya, anak artis Oh, yang harus itu ini. boleh melakukan bullying dengan enaknya nggak? Udah keluar videonya? Udah keluar videonya? Hah? Terus kita jadi pertanyaan. Yang mana gitu loh? Which one? Yang mana? Sialan nih anak-anak begini tetap aja ada-ada aja ya tadi ya. Itu siapa sih biasa begini? Udah, gue malas ternyata. Ya apapun sih, menurut gue apapun kan semua ada sebab, ada akibat. Ya nggak sih? Kan mungkin kalau di sini case-nya kita nggak bisa ngeliat dari anak yang terbully. Mungkin aja sebelum-sebelumnya ada kejadian yang kita nggak pernah tahu. Jadi menurut gue ya kita juga harus bisa ngelebarin pandangan kita, pemikiran kita bahwa nomor satu bukan hanya karena anak artis terus dia langsung disorot media gitu. Karena anak artis juga manusia, siapapun juga manusia. Hanya karena kebetulan dia anak artis besar aja jadi kayaknya tuh terlalu di-highlights gitu. Ya kalau gue sih mikir ya paling nggak kita mesti lihat case-nya dua-duanya ya bukti ya. Yang terbully, yang dibully, kenapa dia dibully itu juga macam-macam. Tapi yang paling penting adalah kita nih sekarang gak usah judging untuk bisa menilai anak orang. Sekarang kita mikir aja, ngaca aja gimana kita bisa lakukan buat anak-anak kita gitu. Dan mungkin kita juga udah mesti belajar kalau sampai di rumah kita pengen ngobrol sama anak, lo ganti pertanyaannya ya, jangan itu tuh mulu. Hari ini, Manuel gimana di sekolah? Besoknya gue nanya lagi, Manuel gimana sekolah? Anak lo bilang gini, Ma ada pertanyaan lain nggak? Itu rasanya Sama Bu, aku gitu. Ayah ada pertanyaan lain. Tapi maksudnya ya memang apapun itu semua sih berawal dari rumah ya. Dari rumah supaya bisa mereka di luar sana memandang dirinya tuh seharusnya seperti apa sih yang dilakukan di luar sana gitu, bahwa yang namanya bullying itu tuh nggak bener gitu dan mereka tuh
main seenaknya, bisa seenaknya ngebully anak kecil atau Bully orang lain. ngebully orang lain atau menindas orang lain, itu ada hal yang sangat ya sangat dilarang ya kalau. Tapi lo ngasih penjelasan tuh nggak ke Daphne sama Abel? Ya apa namanya, bahwa untuk ngejelasin seperti tadi itu nggak harus literally kayak gitu ya, maksudnya dalam arti kata aku paling cuman kamu hati-hati kalau ada yang pegang ini gitu, itu kamu harus lapor gitu. Terus gue menikmati loh sama suami dong. Oh iya, maksudnya itu. Masa gue lapor kalau yang ngakuin suami? Masa sih? Cerita nggak apa-apa ya Bu ya? Cerita. Ya gitu misalnya. Terus tapi yang kejadian yang bully-bully ini lu nggak bahas ke anak-anak? Ya kita cuman ngebahasnya sedikit-sedikit sih, nggak terlalu yang harus diliatin kayak tadi videonya atau ngomong dan segala macam. Intinya pokoknya kamu kalau misalnya ada seseorang yang mencoba secara ngomong ngata-ngatain kamu segala macam, itu ceritain ke ayah sama bunda atau ke bapak ibu guru kamu gitu. Terus atau mungkin ya secara fisik kayak gitu-gitu ya kita ngomongin. Dan ya alhamdulillah anak-anak sih mereka sangat terbuka, dan alhamdulillahnya belum pernah ada cerita yang mereka tuh merasa mereka menindas atau mereka ditindas gitu sih. Bersyukur banget sih sekolah kita, sekolahnya Daphne dan Abel, alhamdulillah kondusif lah untuk hal itu gitu. Cuma sekarang kita juga nggak bisa bilang sih sekolah ini pasti keren, sekolah ini pasti bagus, karena betul. Ya kan yang berperan tuh anak-anaknya ya yang ada di sekolah itu gitu. Jadi ya sekarang mau sekolah keren, mau sekolah bintang 1, bintang 7, puyer apa segala macam, ya tergantung dari si akhlak dan adab anak-anaknya sih gitu. Betul banget. Gue juga pengen bikin sekolah sendiri deh. Muridnya cuma anak gua doang sama gua. Oh itu rumah ya? Itu di rumah aja Bu, ngapain bikin sekolah? Ya udah oke deh kalau gitu. Semoga semuanya aman-aman aja ya. Ya, betul. Endra, lu gak usah komen gak ada bintang tamu, emang gak ada, kenapa emangnya? Kita lagi pengen begini aja sharing. Iya. Kita memang Sekali-sekali boleh kali ya. Iya benar, apalagi sambil makan opportunity. Terima kasih opportunity. Terima kasih Endra juga dan semua teman-teman. Jadi kalau yang mau komen ditunggu komennya lagi. Terus gak usah ngatur-ngatur. Yang penting kita hadir. Ya. Terus kalau misalnya kita mau syuting mau enggak, suka-suka kita. Ya. Jadi jangan atur kita. See you. Cherry wish? Your wish.